semuanya, perkenalkan nama aku Naifa Zahra dari Prodi Farmasi Angkatan 2024 dengan NIM 24110152200005. Di video kali ini, Naifa akan memberikan materi dan video pembelajaran terkait kardiovaskular dan sistem respirasi. Video ini merupakan tugas dari matkul anatomi fisiologi manusia yang diberikan oleh dosen Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sistem kardiovaskular terdiri atas cor atau jantung dan vasa sanguinis yang artinya pembuluh darah. Cor atau jantung terdiri atas 4 ruang dan 4 katu. Cor atau jantung nantinya itu dibungkus oleh perikardium. Jantung dilindungi oleh tulang iga yang disebut dengan kosta. Kosta sendiri terdiri dari 12. Tulang dada disebut dengan corpus lumen. Jantung mempunyai 4 ruang. Yang pertama ada atrium dextrum atau seram di kanan. Yang kedua ada atrium sinistrum atau seram di kiri. Yang ketiga ada ventriculus dexter atau bilik kanan. Dan yang terakhir adalah ventriculus sinister atau bilik kiri. Atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum interatriale atau atriolum, sedangkan ventrikel kanan atau ventriculum dexter dan ventriculum sinister atau ventrikel kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum interventrikular. Perikardium merupakan selaput yang melapisi cor atau jantung. Antara epikardium dan perikardium terdapat ruang yang disebut dengan kavum perikardi. Pembuluh darah yang penting secara klinik adalah 1. Arteri brachialis. Arteri brachialis sering digunakan untuk pengukuran tekanan darah. Yang kedua, arteri radialis. Arteri radialis biasanya digunakan untuk pengukuran frekuensi nadi. Yang ketiga, vena mediana cubiti yang biasanya digunakan untuk pengambilan darah vena atau untuk transfusi darah. Yang terakhir atau yang keempat adalah vena sapena magna. Vena sapena magna merupakan pembuluh darah yang digunakan untuk pemasangan infus vena sectio. Cor mendapat darah dari A. coronaria dextra dan A. coronaria sinistra. AA coronariae dipercabangkan oleh aorta ascendens masing-masing di sinus aortae dexter dan sinus aortae sinister. AA coronariae memberi cabang-cabang ke miokardium dan sistema konduktorium. Cabang-cabang terakhir merupakan arteria terminal, yaitu arteria yang membawa darah ke suatu daerah yang tidak diberi darah oleh arteria lain. Dengan demikian, bila arteri tersebut tersumbat atau mengecil, maka daerah tersebut tidak mampu untuk mensuplai darah atau terjadi iskemia. Tubuh manusia memiliki sistem kardiovaskular yang terdiri dari darah, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, serta jantung. Organ jantung terletak di sisi kiri tubuh manusia, tepatnya di bagian tengah rongga dada. Organ ini berperan penting dalam proses pengedaran darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang utama yang masing-masingnya tersusun dari otot-otot yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda, serta sistem konduksi jantung yang mengirimkan impuls atau sinyal listrik. Otot-otot jantung bekerja dengan memompa darah secara tidak sadar dan berirama. Bahkan otot-otot tersebut tetap bekerja keras memompa darah ketika tubuh manusia sedang beristirahat ataupun sedang tidur. Fungsi jantung adalah memompa darah yang kaya oksigen dan nutrisi, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, jantung juga berfungsi untuk memompa produk hasil metabolisme tubuh, limbah, dan karbon dioksida ke paru-paru untuk melakukan pertukaran dengan oksigen. Dalam menjalankan tugasnya, jantung melibatkan 4 ruang utama di dalam mekanisme kerjanya. 1.
atrium dextrum atau serambi kanan. Pada atrium dextrum bermuara vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vivi cordis minimi. Di septum atriorum terdapat fossa ovalis. Yang kedua, atrium sinistrum atau serambi kiri. Di atrium sinistrum bermuara 4 vivi pulmonales. Di atrium sinistrum juga terdapat bagian yang disebut dengan auricula. Yang ketiga, ventriculus dexter atau bilik kanan. Valvula atau valva tricuspidalis memisahkan ventriculus dexter dengan atrium dextrum. Empalpilaris adalah tonjolan otot yang terdapat di dinding ventriculus. Arteria pulmonalis berpangkal di ujung kranial ventriculus dexter. Distal dari conus anteriosus terdapat valva semilunaris pulmonalis. Yang terakhir, ventriculus sinister atau bilik kiri. Valvula bicuspidalis atau mitralis memisahkan antara ventriculus sinister dengan atrium sinistrum. Aorta berpangkal di ventriculus sinister. Di pangkal aorta terdapat valvula semilunaris aortae. Serambi kanan berperan sebagai penerima darah kotor, kemudian dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik kanan nantinya akan memompa darah kotor tersebut, darah yang mengandung sedikit oksigen, ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas di alveolus dan mengisi pembuluh darah kapiler dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian, darah yang kaya oksigen tersebut nantinya akan dialirkan ke serambi kiri. Setelah melewati serambi kiri, darah akan menuju bilik kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Dinding jantung adalah bagian yang tersusun dari otot jantung yang akan berkontraksi dan rileks ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Rongga jantung terbagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang dipisahkan oleh lapisan penyekat dinding jantung yang disebut dengan septum. Masing-masing rongga terdiri dari dua kamar jantung, yaitu serambi dan bilik. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu epikardium, yang kedua miokardium, yang ketiga endokardium. Yang kedua, ruang jantung. Di dalam jantung terdapat ruang utama. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri. Serambi jantung berada di bagian atas jantung, sedangkan bilik jantung berada di bagian bawah jantung. Berikut ini saya paparkan informasi terkait fungsi-fungsi dari tempat ruang jantung. Yang pertama, serambi kanan atau dikenal dengan atrium dexter. Serambi kanan menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan atau ventriculus dexter. Yang kedua ada bilik kanan atau ventriculus dexter. Bilik kanan memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga ada serambi kiri atau atrium sinistrum. Atrium sinistrum menampung darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Yang terakhir ada bilik kiri atau ventricle sinister, berfungsi dalam mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Bagian ketiga dari anatomi jantung ialah katup jantung. Katup berfungsi untuk membuka dan menutup pintu di antara ruang jantung agar darah bisa mengalir secara normal. Katup jantung terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, katup mitral. Katup terbuka yang menjadi pintu bagi aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang kedua, katup tricuspid. Katup terbuka yang membantu mengontrol aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang ketiga, ada katup pulmonalis. Katup ini tertutup yang membantu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri
aorta. Katup ini terbentuk yang mengatur aliran darah yang kaya oksigen dari bilik kiri menuju pembuluh darah aorta untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Bagian keempat adalah pembuluh darah. Di dalam jantung terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah ini membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah minim oksigen dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Yang kedua, pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini membawa darah dari seluruh tubuh yang minim akan oksigen menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri jantung. Yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini menjadi penghubung pembuluh darah, arteri, dan vena selama proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelima, ada sistem konduksi listrik atau sistema konduktorium jantung. Sistem konduksi listrik dalam anatomi jantung berfungsi untuk mengatur ritme dan kecepatan detak jantung. Sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nodus sinuauricularis, yang kedua ada nodus atrioventricularis, dan yang terakhir ada fasciculus atrioventricularis. Topik yang akan kita bahas yaitu sistem respirasi. Pernapasan bisa disebut juga dengan respirasi. Hal ini didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia sedang bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam 1 harinya. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya juga akan bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dapat juga bergantung melalui ukuran tubuh dan jenis makanan yang dikonsumsinya. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak ketimbang orang-orang yang melakukan aktivitas dalam hal batasan yang normal. Selain itu, orang-orang yang sering mengkonsumsi daging-dagingan akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang-orang yang lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu pertama, pernapasan dada, dan yang kedua, pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ pernapasan yang terdiri dari pertama hidung, nasi, yang kedua ada paring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada pulmo dan pleura. Pada kondisi paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai batas 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan oleh manusia setelah paru-parunya terisi penuh. Lalu, kemana sisa yang 1000 cc-nya tadi? 1000 cc-nya yang tadi adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika tertidur pun sekalipun,
pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah kondisi di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah kondisi di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh ketika bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, posisi tubuh. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang sedang dilakukan oleh manusia tersebut. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi pernapasan perempuan karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Fungsi-fungsi sistem pernapasan manusia atau sistem respirasi. Organ-organ pernapasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan senyawa karbon dioksida dan uap air. Selain itu, sistem pernapasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara. Berikut ini Naifa paparkan beberapa fungsi sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui taring, lalu trachea dapat menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur bersama. Sedangkan udara di rongga dan tulang rusuk akan terangkat saat volume paru-paru meningkat. Tekanan udara turun dan udara pun akan masuk. Saat menghembuskan nafas, otot akan menjadi rileks, paru-paru lebih kecil dan udara pun akan keluar. Yang kedua adalah pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di bagian alveoli. Oksigen yang akan dihirup nantinya akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga ada pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen atau O2 yang diserap dari paru-paru untuk dibawa menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat adalah menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke otak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan atritenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran kecil akan membuat suara bernada rendah. Yang kelima adalah mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini nantinya akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan disitulah manusia bisa mengetahui atau membaui sebuah bau.
1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang bersangkut ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Selain itu, juga ada kongka yang berfungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Hidung dalam anatomi disebut dengan nasi. Struktur yang terdapat pada hidung adalah dorsum nasi, nares anterior, vestibulum nasi, dan kavitas nasi. Pada kavitas nasi terdapat struktur lain. Yang pertama, konka nasi, yang kedua, septum nasi, yang ketiga, meatus nasi, dan yang terakhir, nervus olfatorius. Sinus paranasalis terdapat di sekeliling kavitas nasi. Kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal ini dapat membahayakan karena makanan bisa saja masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sering dilakukan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Pada nasofaring terdapat struktur berupa muara dari saluran tuba Eustachius. Pada orofaring terdapat cincin Waldeyer, yaitu berupa kumpulan tonsil di sekitar rongga mulut, yaitu tonsilla palatina, tonsilla lingualis, dan tonsilla pharyngeal. Laryngofaring merupakan saluran yang menuju laring. Ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang disebut dengan membran mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari laring atau pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat untuk menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Pada laring terdapat struktur epiglotis yang berfungsi untuk melindungi pintu masuk laring adductus larynx terhadap zat yang bukan udara. Di dalam laring terdapat pita suara, 5 glottidis. Jika diamati, tampak 2 lipatan pada pita suara, yaitu plica vocalis dan plica ventricularis. Struktur laring sendiri dibangun oleh cartilago thyroidea. Yang keempat, trakea. Trakea terdiri atas 15-20 cincin cartilago. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Di dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang.
bercabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Yang terakhir adalah pulmo dan pleura. Sistem respirasi dalam rongga dada berupa pleura dan pulmo. Pleura yang membatasi dinding toraks dan mediastinum disebut dengan pleura parethialis. Pleura yang melipat dari mediastinum ke paru-paru disebut dengan pleura visceralis. Pleura visceralis menutupi langsung paru-paru. Rongga di antara pleura visceralis dan pleura parietalis adalah kavitas pleura yang mengandung cairan. Pulmo sinister terbagi menjadi lobus superior dan lobus inferior oleh visura obliqua. Pulmo dexter terbagi menjadi lobus superior, lobus inferior, dan lobus medius oleh visura obliqua dan visura horizontalis. 1. Pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot pada tulang rusuk mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang ada di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh, disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut dengan ekspirasi. 2. Pernapasan perut, disebut juga dengan pernapasan diafragma, adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara paru-paru atau proses menghirup udara. Gimana teman-teman? Udah paham kan terkait kardiovaskular dan sistem respirasi pada manusia? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Naifa mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan. Sekian video Naifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.